Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, adik-adik jamaah subuh ingkang kula hormati lan insyaallah ingkang dipun rahmati Allah. Monggo kita wiwiti kajian kita enjang menika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian rahimakumullah, menapa ingkang kita sinau, menapa ingkang kita kaji, mugi-mugi wonten pengaruhipun dhateng jiwa kita piyambak-piyambak. Dan pengaruh yang paling kita harapkan, pengaruh yang paling bagus dan benar dari ilmu yang kita miliki adalah menimbulkan rasa takut kepada Allah. Terus ilmu menika nembe badhe nggadahi manfaat ingkang ageng nalika sampun ndadosaken kita ajrih dhateng Allah. Berapapun banyaknya ilmu yang dikuasai, luasnya, dalamnya, mun ketika tidak menimbulkan efek rasa takut kepada Allah, maka ilmu itu tidak akan manfaat. Dan Allah sudah menegaskan bahwa di antara hamba-hambanya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Orang-orang yang punya ilmu kemudian dari ilmunya itu menimbulkan rasa takut. Allah ngendika wal yakhshal ladzina min ibadihil ulama. Jadi di antara hamba-hambaku, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya itu hanyalah para ulama. Mugi-mugi awake dhewe klebu golongan menika. Senajan ilmune awake dhewe sithik cethek nih, namung saged ndadosaken raos ajrih dhateng Gusti Allah. Maka pasti kemudian akan bermanfaat. Lan mugi-mugi hadir Bapak Ibu kula nyasami wonten masjid menika ugi amargi ajrih dhateng Allah. Jadi karena kekuatan iman kita, kemudian kita takut kalau kita tidak menjalankan perintahnya. Takut dening Gusti Allah awake dhewe diarani wong apa ngoten ya. Diarani wong ora napa Pak Bu. Diarani wong sombong, diarani wong ora tahu diri, ora ngenah dan sebagainya. Kita takut. Dan kita juga takut akan akibat kalau sampai kita tidak lakukan ini, karena ada akibatnya. Maka Bapak Ibu, adik-adik jamaah sekalian, pentingnya ilmu di sini. Bahkan para ulama, Bapak Ibu sekalian, itu dengan tegas menyatakan bahwa kebutuhan kita akan ilmu dibanding dengan kebutuhan kita akan makan dan minum itu lebih penting mana Bapak Ibu nek awake dhewe? Kebutuhan kita akan makan dan minum dengan kebutuhan kita akan ilmu niku nek awake dhewe lho nggih. Luwih penting pundi? Nggih nek kelase awake dhewe niku luwih penting mangan ngombe, kelas awake dhewe.
Kelasnya ulama ternyata tidak. Kebutuhan akan ilmu itu lebih penting dibanding makan dan minum. Karena makan dan minum itu hanya kita butuhkan pada saat tertentu. Nek pun nyon sewu, nek pun wareg ya wis. Nek wis wareg kok isih neh iku ya jenenge LUNDON. Tapi kebutuhan ilmu tidak terbatas menika. Dibutuhkan setiap waktu. Bahkan tidur saja pakai ilmu. Di belakang pakai ilmu. Makan pakai ilmu. Semuanya pakai ilmu. Menika pentingipun ilmunya. Sehingga kita sinau sareng-sareng. Sekali lagi mudah-mudahan dari sedikit kemudian menimbulkan efek takut kepada Allah. Walaupun kenyataannya Bapak Ibu, manusia itu baru kemudian takut kepada Allah ketika sanksinya itu kontan. Nalika hukumanipun kontan niku agak wedi. Contoh yang paling cetha nggih, kula aturken wonten pengaosan ba'da maghrib sakderengipun Ramadan ya. Pemerintah memberlakukan ETLE, ETLE. Kepanjangannya napa Pak? Electronic Traffic Law Enforcement. Tilang elektronik lah. Rumiyin nek ngagem tesih napa manual, Pak Hadi Jogo ana wong melanggar lalu lintas ditilang secara manual. Sak menika pun mboten perlu ngaten menika. Mboten perlu Pak polisi kagem nilang. Cukup dengan alat, dengan kamera yang dipasang di jalan-jalan tertentu. Kemudian setiap yang melanggar kepotret, terekam, kemudian ganti hari untuk layang tagihan denda. Kontan Pak. Melanggarnya apa, ya, dendanya berapa. Maka orang kemudian menjadi sangat takut. Mergo pertama keyakinan ono sing ngawasi, yang kedua hukumane kontan. Pertanyaanipun, Gusti Allah sanggup mboten maringi hukuman kontan awake dhewe ning alam donya menika? Kira-kira sanggup mboten? Allah bisa ndak memberikan hukuman kontan di dunia ini? Sangat bisa, sangat mudah. Ning kira-kira awake dhewe kuat mboten, Pak? Kita yang tidak kuat, Pak. Bahkan dalam sebuah ayat diterangkan, kalau Allah memberikan hukuman di dunia ini bagi orang-orang yang berbuat zalim, maka habis penduduk bumi menika. Tidak ada yang tersisa, Pak. Pada saat ini ora ana wonge. Karena semuanya akan sangat menderita, kita semua berbuat zalim. Sama sekalian rahimakumullah, maka sekali lagi menika pentingipun ilmu. Mugi-mugi sederek-sederek kita ingkang dereng kaparingan hidayah sarta taufik ageng tansah mencari ilmu menika saking sekedhik lan minjang kaparingan keentengan, kaparingan petunjuk untuk kemudian senang hadir di majelis ilmu dan betah duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mergi kabeh kedah ngados ngagem ilmu. Salat nganggo ilmu. Salat menika awake dhewe didhawuhi maca doa-doa tertentu. Sing jenenge maca dalam napa? Kaidah bahasa Arab niku maca niku ya maca. Artosipun lisan meniku dados sing maca niku lisan mboten ming ati. Sehingga Bapak Ibu nyuwun sewu kula ngemutaken menawi salat niku maca niku mboten ming di batin. Jadi bacaan salat ndak boleh hanya di batin. Niku ora maca dalam pengertian Arab nek sene wong ikra niku ya maca bisa keras bisa lirih. Nah,
kita membaca minimal kita dengar diri kita sendiri. Ataupun ya umi. Lah nek wong nyun sewu wonten tiyang salat le maca dibaten mesti cepet banget. Le maca dibaten mesti cepet banget. Ini nek di napa diucapke senajan sangat lirih nika mesti benten lah. Teteh napa langkung-langkung sareh ngoten ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kalau ini sampun kita aturaken, kita mulai mengenal Allah ya. Yang pertama Allah yang menciptakan kita. Nah, yang kedua wa razaqana. Allah menika ingkang paring rizki. Allah yang memberi rezeki kepada kita semua. Harus kita yakini sekali lagi bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Beberapa dalil dari Al-Quran, hadis maupun akal niko kita aturakan supados meyakinkan bahwa Allah lah yang memberi rizki kepada kita. Ingkang sepisan wonten Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Allah berfirman, Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuasaan lagi sangat kokoh. Ini pernyataan Allah sendiri bahwa dia sang pemberi rizki. Kemudian dalam surat Saba ayat 24 Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul may yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Katakanlah Allah. Dan kita pasti mengatakan Allah. Nika dalil ingkang saking Al-Qur'an. Lajeng dasar kita berani mengatakan dan menyatakan bahwa sang pemberi rizki itu adalah Allah. Bahkan itu sudah ditulis sejak kita di rahim kita masing-masing, di rahim ibu kita masing-masing. Tasih wonten kandungan rumiyin. Ketika Allah menetapkan janin ya, calon jaban bayi ingkang tasih wonten ing kandungan, menika Gusti Allah sampun ngutus malaikat untuk menetapkan 4 hal. Ya, untuk menulis 4 hal. 1, rizkihi, rezekinya. 2, amalihi, napa? 2, ajalihi, ya, ajalipun. 3, amalihi, amalipun. Yang keempat, syakiyun au sa'idun. Jadi sengsara atau bahagianya. Nika sampun dipun tetapaken. Namun mila semuanya masih dalam rahasia Allah. Jadi tentang rezeki kita itu sesungguhnya sudah ditetapkan. Berapa jatah kita untuk hidup di dunia selama 50 tahun, selama 60 tahun, selama 80 tahun, sudah sampun dipun tetapkan. Dan itu pasti cukup. Pasti cukup. Menurut hitungan Allah, rezeki itu pasti cukup. Ning nek menurut rasane menungso kurang terus. Berapapun. Jadi menurut Allah pasti cukup itu yang diberikan itu. Dan Allah tidak atau belum akan mencabut nyawa kita, roh kita. Hanya kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini selama jatah rezeki kita masih. Niku harus kita yakini. Misalipun kula diparingi jatah 70 tahun. Ya rezeki saya cukup untuk 70 tahun itu. Dan Allah berikan
hak kula menika. Nah mungkin nek pun telas nembe kula ditimbali dening Allah. Nembe dumugi ajal gitu. Maka banyak cerita, Bapak Ibu, banyak kasus ngantos zaman sak menika nggih. Orang yang menjelang ajalnya menika njaluk dahar. Njaluk dahar ngunjuk sing dadi kesenengane. Padahal sebelumnya sakitnya cukup parah. Kemudian tiba-tiba kok jenggelek, kaya wong waras sehat. Terus nyuwun dahar. Berdahar mboten nantos dangu, mungkin sehari semalam atau bahkan hanya beberapa jam kok terus ngedrop malih. Terus itu. Mila Gusti Allah wonten bab menika. Iki wong ki sing duwe jatah. Tongseng sak piring misalnya pun jatah. Sing duwe jatah bakso misalnya. Sing duwe jatah telur dan sebagainya. Maka setelah haknya diberikan oleh Allah baru kemudian meninggal. Mungkin Bapak Ibu langkung-langkung ingkang wonten ing babagan kesehatan sehari-hari mungkin atau sering menghadapi semacam ini. Allah yang menjamin rezeki kita. Harus kita yakini. Dia Allah menetapkan rezeki kita, menetapkan ajal kita, kemudian menetapkan amal kita, bahkan dia itu syakiyun au sa'idun, sengsara atau bahagia. Ini spesial malih semua ini dalam rahasia Allah, sehingga kita sebagai manusia diberikan kesempatan untuk ikhtiar sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan rezeki, ya, untuk secara secara medis ben sehat, nek sehat dawa umure karepe awake dhewe kan ngoten. Senadyan niku ora ana hubungane. Kalau secara iman kita, karena kematian itu ya kapan saja, orang yang sehat ya sakit, yang sakit dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasul. Yang terakhir Bapak Ibu, kita cobi Gusti Allah ngajak datang kita. Allah mengajak kita agar kita sadar bahwa pemberi rezeki itu Allah mereka. Pemberi rezeki itu Allah. Melalui firmanipun dipun terangaken mangke saged pun bikak wonten dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah ayat 63 sampai 67. Allah ngendika wonten ayat menika, afara'aitum ma afara'aitum ma tahsurun, maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Afara'aitum ma tahrusun, maka terangkanlah kepadaku Allah tentang apa yang kamu tanam. Nandur lombok, nandur tomat, nandur buncis, pari, lan sak piturutipun. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kamukah yang menumbuhkannya atau kami Allah yang menumbuhkannya? Bapak Ibu nalika panjenengan nanam cabai, ya nyon sewu banyak yang nanam cabai atau padi dan sebagainya, Allah mundhut presa ngengingi ingkang panjenengan tanam niku sing marake tumbuh berkembang niku sing gawe panjenengan napa Gusti Allah. Allah nanyakan itu. Sing nanam panjenengan sing hakikatipun sing ndadekke urip tumbuh berkembang kemudian jadi berbuah niku panjenengan apa Gusti Allah? Yakin Gusti Allah nggih. Kula kinten kita yang di masyarakat pertanian sangat mudah memahami ini. Buktine napa? Wis durusi tenanan, nganggo teori tenanan, lek rabuk lek keramat ya tenanan. Nah, ana sing apik, ana sing elek, ana sing tumbuh subur, ana sing layu dan sebagainya. Dan itu di luar kekuasaan kita.
luar kekuasaan kita. Dan kalau wingi Bapak Ibu wonten cerita Pak Sriwoto Karangpakis menika pensiun niku ini cerita bagus saya rasa, pelajaran untuk kita. Nggih kesibukan usaha nanam budidaya pisang. Dan nanamnya itu dengan ilmu, dengan teori betul. Kan diklat sebelum mulai menika ngagem pelatihan berapa hari dengan ahlinya. Kemudian diterapkan ilmunya itu. Luar biasa, tumbuh subur sangat luar biasa. Nah, ini pas wayahe do montong niku mulai do pangan penyakit senes uret Bu, Pak. Pokoknya pun terus do kuning godhonge. Lah, sebagai manusia usahanya luar biasa. Usahanya luar biasa niku. Udah maksimal. Emosi, Pak. Emosi. Gawake sinso. Ditegori itu Pak Neo. Nah, nembe pikantuk kalih wit sing dipotong niku. Mresane nginggil ternyata do montong, Pak Bu. Akhirnya pun rasido. Artinya kemudian napa? Wit pisang niku pulih. Pulih. Di saat kritis, di saat si penanam itu sudah putus asa menika. Bukti bahwa itu Allah, Pak. Dan kita tidak boleh suudzon dengan Allah. Rencana Allah itu pasti lebih baik. Jadi ketika Allah menguji dengan sesuatu, mangjawabipun kuncinipun hanya satu, kita harus bersabar nika. Nika contoh, piyambakipun terus rumangsa kedusan betul itu datang Allah. Wis bacot suudzon nih. Nyata diwelehke ini. Diwelehke. Menika contoh bahwa Allah itu sang pemberi rizki. Jadi kita ditanya oleh Allah tentang apa yang kita tanam. Yang menjadikan tumbuh itu kamu atau aku, Allah. Demikian juga tentang minuman. Yang menurunkan dari awan itu kamu atau aku. Ataupun akal kita diajak oleh Allah kagem menggalih untuk mikir bahwa itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah ingin menjadikan kering di dalam ayat ini itu sangat mudah. Bahkan dalam surat Al-Mulk itu dikatakan amman hadzalladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Maka siapakah yang memberi rezeki dia? Mereka itu. Kalau Allah menahannya. Seandainya Allah menahan rezeki itu, terus yang maringi niku sinten. Sekalian, ini ya, yang ke berapa? 2 dari kita mengenal Allah, bahwa Allah yang memberi rezeki. Harapannya sekali lagi, dengan kita memahami tentang Allah yang menciptakan, kemudian Allah yang memberi rezeki, yang memberi fasilitas kita semua. Nah, kemudian awake dhewe mugi-mugi kanthi bimbinganipun Allah, kemudian kita ada takut kepadanya. Nek wis dingonokke karo Gusti Allah, Allah sudah begitu baik kepada kita. Kok terus ora wedi karo Gusti Allah? Kok terus ora nderek karo dawuh Gusti Allah? Niku ndak awake dhewe nggih nek cara bahasane piantun-piantun sepuh karo bocah niku cah ra urus. Nek awake dhewe tunek ngoten niku kan ya loro nggih nek tuneke ra urus. Nah, kita berusaha betul nggih Bapak Ibu, kula panjenengan sedaya monggo. Nah, insyaallah benjang kita lajengaken dengan yang ketiga bahwa Allah tidak menelantarkan kita. Allah tidak membiarkan kita terlantar. Kita diciptakan ini dijamin oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diantarkan oleh Allah untuk kemudian kelak memasuki surganya. Jadi tidak dibiarkan menika mboten. Maka Allah tidak menelantarkan kita, bahkan Allah mengutus seorang rasul. Insyaallah episode
benjang-enjang mugi-mugi nggih. Nggih, monggo kita akhiri kanthi ndedonga sesarengan minangka penutup majelis menika. Mugi-mugi Allah paring pangapunten dhateng kita sedaya kanthi langkung rumiyin maos donga supados kita terhindar dari saking makhlukipun Allah ingkang boten sae, ingkang saged nuwuhaken masalah kesehatan saha dados jalaran ajalipun sungalipun tiyang. Monggo bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.